Nama jembatan Ancol rasanya akrab terdengar di telinga. Alkisah seorang gadis kembang desa bernama Maryam diperkosa lantas dibunuh. Mayatnya dibuang di seputar kawasan jembatan Ancol. Lalu menjelmalah si Maryam menjadi penunggu jembatan Ancol. Misteri si manis jembatan Ancol inilah yang pada akhirnya menjadi judul sebuah sinetron pada era 90-an. Kiki Fatmala dan Diah Permatasari adalah dua aktris yang menjadi sosok si manis. Gara-gara peran itu, keduanya lekat dengan sosok ikon horor hingga kini. Dan jangan lupa pula peran Ozi Syahputra dan Ade Juwita. Mereka meramu unsur misteri dengan bumbu lucu. Mama. Orang saya ngomong sendiri. Om Deddy, jangan ketawa gitu. Iya. Oke, Om Deddy di sana, aku di sini. Oke, kita jaga jarak. Jangan. Oke. Kita hari ini mau membahas tentang si manis jembatan Ancol. Ya. Kalau Om apa Deddy, sih? aku parno nih, bener loh. Enggak, Om Deddy mau cerita aja, aku jaga sekitar. Kamu bukannya juga, kamu tuh kalau jadi bintang film horor, kamu pantasnya judulnya Setan Kerawang Mati di Bekasi. Jauh amat, Pak. Jadi dari Kerawang ke Bekasi. Matinya di Bekasi, dibuangnya di Kerawang. Kan udah paling bagus. Oh iya, tadi katanya mau bukanya serem. Tadi katanya mau buka serem. Ayo Iya, dong, tadi coba. aku pengen buka Dia bilang serem. mau buka serem hari ini. Tapi begitu habis lihat Viti, berubah. Coba. Hitam putih. No, kasih musik seram. Serius Lo nih? biar gua nggak nge-frame. Oke. Selamat datang di Hitam Putih. Om, Kan lu sendiri barusan begitu. Kenapa lu takut? Nggak, ayo coba. Ini belum pernah sumber hidup belum pernah. Ayo coba. Oke. Coba. Jauh-jauh ya. Iya. Selamat malam, Mama. Selamat datang di Hitam Putih. Mana seremnya? Enggak, cerita tentang misalnya malam hari ini gitu. Malam hari ini kita lampunya turun. Nggak, kan maunya serem katanya. Lampunya tinggi aja, gede aja gitu maksudnya. Om Deddy aja deh. Malam hari ini Kita akan membahas. apa Om? Aduh. Tahu gini tadi gue bilang gue meriang aja ya, nggak usah syuting nih begini nih Kak. Nggak bisa? Nggak bisa Om, Ya nggak udah, bisa oke. takut. Oke. Malam hari ini kita akan membahas tentang. Kamu ngapain sih? Aku Sini loh. jaga jarak. Kita akan membahas tentang fenomena si manis jembatan Ancol. Entah kenapa dia masih manis ya. Iya. Kalau sekarang yang di jembatan Ancol biasanya sudah tidak manis. Tapi bencong biasanya. Oke, tapi itu adalah sinetron horor pertama, mungkin sinetron horor ya, yang tahun 90-an. Nggak ada Gina. Oke. Tahun 90-an ini ada sinetron horor dan ini ada urban legend. Jadi ceritanya ada kasus pemerkosaan ya. Kasus pemerkosaan dan si mayat wanita ini dibuang di jembatan Ancol. Coba. Kalau urban legend tuh nyata nggak sih sebenarnya? Kalau urban legend itu legenda yang urban ya. Iya. Nah, Nyata berarti kisah nyata. enggak, itu hanya legenda tapi urban. Oh. Anda nggak ngerti kan? Enggak. Nah, saya juga nggak ngerti, makanya saya ngomongnya begitu. Jadi ceritanya seorang wanita ini diperkosa lalu dibuang di jembatan Ancol. Mama, Om, ada apa sih? Kok ada kaki dari sana? Ada, sumpah. Suka mabuk ini. Ih, bener. Om Deddy, aku nangis nih, Duduk. Enggak, aku diri aja. Duduk. Aku diri aja. Om Deddy aja yang duduk. Kita mau ngundang bintang tamu. Masa sih? Iya. Serius? Iya. Udah Om Deddy di sana ngundangnya, aku di sini Ya aja dah. sini, atuh kita berdua. Ngundangnya berdua. Astagfirullah. Ya udah. Udah Om Deddy sini aja. Baik. Kita lihat. Saya di sini ya. Iya, Baik. Om Deddy di sana. Kita lihat. Gina. Ya Tuh. ampun. Kalau Kan cakep dibilangin begini bintang mah kita tamu. berani. Iya. Bener kan? Undang, ayo bawa, ayo bawa kalau berani, ayo, jemput dong. Mbak Dia tadi nggak gitu loh. Ayo Masa dong. sih? Astagfirullahaladzim. Gina. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gina. Mama. Mbak Dia. Astagfirullahaladzim. Gina takut beneran.
Kamu tuh gimana? Kalau ada setan cakepnya gini, saya aja milih dia. Masa sih daripada aku? Iya. Ya ampun. Kenapa kamu harus takut? Ya nggak apa-apa lah, untung udah laku juga ya. Apa kabarnya? Wow. Aduh. Mbak, halo. Baik, dicium. Aduh ma. Mbak dia jangan gitu. Ya Allah, aku nonton waktu zaman si Manis aja ngelihat di TV aku takut loh. Silakan duduk. Apa takut? Mana ada bintang tamu duduk jauh-jauh dekat. Saya. Nah, cerita dong. Kalau ini nggak, saya mau ceritanya bukan dari dianya tapi dari Ginanya. Gina ini beneran takut dan bodohnya dia. Kok bodohnya aku sih? Kalau orang takut gimana, ini udah keringetan lah. Nggak, Gin. Kamu jangan bilang saya dulu nonton dia takut, nggak dong. Kamu ceritain tadi, kamu cerita sama saya di ruang ganti. Enggak kan, jadi gini. Waktu tahun 90-an itu kan hits banget si Manis Jembatan Ancol ya kan. Tuh kan, gimana mau cerita kalau lagunya jadi begini. Balonku ada 5. Oke. Nah, terus udah gitu pokoknya berdekatan sama perumahan aku. Jadi kalau pulang sekolah tuh selalu ngelewatin ada kayak plaza baru lah gitu. Jadi kalau pulang sekolah aku suka makan ke sana sama mama. Terus tiba-tiba satu kali nonton tayangan si Manis Jembatan Ancol. Hah, ada di situ. Jadi semenjak itu aku nggak mau datang ke situ lagi. Aku pikirnya ada si Manis di situ. Karena itu lokasi syuting. Iya sih sebenarnya. Cuman aku mikirnya bahwa wah nih gedung angker nih. Umur berapa itu? Kayaknya sih SMP ya. SMP? Iya. Masih takut? Dari SMP udah takut gitu maksudnya. Oh, Sampai sekarang masih takut. Gitu. Iya. Oh. Kok ada bintang tamunya, kita tanya-tanya dong bintang tamunya. Tepuk tangan dulu dong buat dia. Tapi yang mau ditanya begini, ini kan sebenarnya memainkan sebuah karakter setan ya, hantu gitu ya, hantu. Ini awalnya Anda kenapa mau hantu loh, coba? Kenapa saya mau? Pada saat itu memang belum ada sinetron yang bertemakan horor. Belum ada sinetron bertemakan horor. Belum ada sama sekali pada saat itu. Itu tahun kejadian itu tahun 91-92 ya. 91-92. Iya. Dan saya inget banget, saya waktu disodorin naskahnya, saya sempat yang mikir berapa kali sih untuk memutuskan bahwa saya mau gitu. Tapi setelah saya lihat ceritanya memang bagus dan itu legenda rakyat ya. Jadi saya akhirnya mau menerima tawaran itu. Justru kalau legenda rakyat kan serem ya Mbak harusnya. Iya, tapi kan ceritanya tuh bagus sekali gitu. Oh, Mbak Dianya aku tanya tapi lihatnya ke Mas Dedi aja. Oke, ya udah, yuk. Kamu tanya ntar aku madepnya ke sana ya. Oke. Iya, bener. Kamu tanya dong. Coba tanya. Boleh ya? Oke. Tapi sebenarnya kisah urban legendnya Mariam si Manis Jembatan Ancol itu Mbak Dia tahu? Tahu banget. Ceritanya tahu. Ini lebih serem loh, setan tuh bisa di belakang loh. Oh ya, Mbak Dia lihat aja deh nggak apa-apa. Mama! Oke, boleh nggak ceritain gimana sih kisah si Mariam itu sebenarnya? Dari dulu memang sebenarnya sebelum saya main itu sudah ada filmnya yang main Dani Marlina waktu itu Mbak Marlina. Ya. Okay. Tapi waktu filmnya layar lebar ya, film layar lebar. Terus kemudian tuh filmnya juga sukses besar pada saat itu masih kecil. Nah terus kemudian saya main lagi. Tadi pertanyaannya apa ya? Saya lupa. Ceritanya si Mariam itu sebenarnya. Oh iya. Ceritanya tuh saya diperkosa. Jadi saya itu wanita desa. Ya saya diperkosa sama supir truk. Terus kemudian oleh supir truk. Ya, kemudian mayat saya dibuang di jembatan. Diperkosa sampai mati. Sampai mati. Oh. Habis diperkosa dibunuh. Oh, habis diperkosa dibunuh. Gitu. Ceritanya. Terus dibuang. Iya, di jembatan Ancol itu. Siapa itu supir truk? Pak, yang jadi Oh ya ini yang salah dari legenda masyarakat. Kenapa sih? Nama wanita yang diperkosa jelas Mariam. Iya. Kenapa pelakunya nggak ada namanya? Ya karena legendanya yang jadi gentayangan di situ ceritanya kan Mariam. Yang membuat dia gentayangan? Yang membuat dia gentayangan udah nggak tahu kemana. Si supir truk itu kan? Iya sih. Nah, penting dong dia. Iya juga sih. Kalau ada sinetron pembalasan supir truk nanti gimana? Oh iya, iya juga, benar juga ya. Iya ya. Jadi kemana Mbak supir truknya? Tapi itu cerita beneran nggak? Tahu nggak itu cerita sebenarnya atau cerita bohong?
saya nggak tahu ya itu benar atau enggak. Yang jelas sih memang itu cerita legenda rakyat. Cerita legenda rakyat. Oke. Iya. Jadi legenda yang memang udah Ada yang bilang sih, ada yang bilang itu benar. Jangan itu supir truknya. Keluarganya sih masih ada, katanya tinggal di daerah Mampang. Ya, katanya ada fotonya juga, ada apanya juga ya. Oke. Tapi sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini lucu karena pemainnya pada saat itu ada 2. Ya benar. Dan dua-duanya tayang di TV yang berbeda. Iya betul. Ya kan? Dengan waktu yang bersama. Di waktu bersamaan 2 sinetron Si Manis Jembatan Ancol tayang di waktu yang berbeda di TV yang berbeda. Ya namanya juga setan ya. Kan Namanya juga apa? setan kan di 2 tempat berbeda. Jadi kita akan undang ini adalah Kiki Fatmala, pemeran Si Manis Jembatan Ancol yang kedua di tempat yang berbeda. Hai. Kenapa Mah ini nggak takut? Karena masuknya tadi nggak pakai kaki dulu. Tadi Mbak Dia di situ tiba-tiba ada kaki dulu. Karena aku takut, Parno. Oke, silakan. Nah, ini lucu nih. Kalau adik-adik mungkin ada yang nggak tahu. Jadi pada saat itu sinetronnya Si Manis Jembatan Ancol diperankan oleh dia. Setelah itu dia sempat sakit atau sempat apa? Off. Sempat off ya. Off, Kiki masuk. Iya. Setelah itu jadi 2. Enggak sih, dia dulu setelah selesai baru sinetron Si Manis aku yang memerankan Si Manis setelah dia stop ya. Bukannya sempat di 2 TV? Jadi gini loh, ceritanya itu panjang soalnya. Ceritanya panjang. Mau dikasih tahu secara detail? Tapi bener nggak sempat di 2 TV berbeda? Iya benar. Iya. Benar. Dan produsernya juga beda. Produsernya beda tapi sutradaranya sama. Jadi yang menggarap Si Manis Jembatan Ancol waktu itu sutradaranya Ato Soeharto. Yang pertama. Yang kedua juga aku juga dengan Pak Ato Soeharto, tapi Produsernya yang berbeda. Produsernya yang beda. Dan sempat waktu itu jadi masalah ya, Di. Kayak seperti itu. Ya bermasalah ada si Oji Saputra, nanti tanyakan kepada si Oji Saputra. Bukan Oji Saputra ada di dua-duanya. Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Oh, botak atau diri. Kalau mau ngatain Om Deddy, Salah ini. kalau mau ngatain botak goyang ngaca dulu. Ini yang salah. Iya. Ini yang salah. Coba kan saya dari dulu bilang. Coba kalau Ozi dikatain di jalanan, botak marah nggak dia? Ya enggak sih. Marah lah. Kenapa emang? Nah, tapi kalau saya katain dia nggak mungkin marah kan? Oh ya karena sesama Sesama botak. Ya udah. Oh, iya. Heran banget. Betul. Nah terus akhirnya tapi sempat menggantikan. Iya. Sebenarnya nggak menggantikan ya Ki. Jadi gimana ya? Jadi memang Iya kita dengerin setan banget. jadi sebenarnya memang Kiki memang harus main gitu. Jadi pada saat itu produser dan pada saat saya yang pertama kali main itu versinya udah banyak banget soalnya. Saya main di pertama kali yang sinetron tadi bersama Oji Saputra tahun 91-92. Produsernya sama, produsernya dan Sutradaranya. Itu mereka ya. Terus mereka tuh ada kayak masalah. Jadi mereka berpisah antara sutradara dan produser. Oh pecah Nah, kongsi. sutradaranya Ato Soeharto pindah ke Soraya Film. Nah, yang itu ini pindah Soraya ke Film, stasiun satunya, iya. stasiun in-house satunya. Betul. In-house. Jadi mereka pisah, tapi mereka merasa memiliki cerita tersebut berdua itu. Jadi dua-duanya bikin. Dua yang bikin gitu. Nah si Oji ikut, tetapi ya kita nggak bisa lah. Saya nggak bisa kesana kemari dong gitu. Akhirnya Kiki yang di stasiun TV satunya lagi, saya tetap yang seperti yang pertama kali stasiun muncul. Ini masalah perhantuan aja complicated ya Om ya. Tapi kalau itu sorry kenapa? Sorry, pada saat itu sutradara Ato Soeharto memang sering menggarap film-film yang bertema horor. Sebelum Pak Ato menggarap film Si Manis Jembatan Ancol, sinetron maksud saya, aku udah sering memainkan film-film yang bertema horor layar lebar yang disutradarai oleh Pak Ato Soeharto. Jadi waktu dia lagi nggak bisa syuting lagi keluar negeri kalau nggak salah ke Amerika. Lagi ke Amerika, terus aku lagi syuting dengan Pak Ato waktu itu. Terus Pak Ato nanya, Kiki gimana? Aku lagi mau buat syuting buat sinetron lagi Si Manis Jembatan Ancol. Kamu ada waktu nggak? Waktunya untuk memerankan tokoh Si Manis. Terus aku bilang, loh dia kemana gitu. Terus dianya lagi ke Amerika kalau nggak salah. Terus akhirnya aku oke-oke aja, kenapa enggak, dan Pak Ato udah percaya sama aku untuk memerankan tokoh-tokoh yang bertema hantu. Karena aku udah sering datang pas persiapan mereka, nggak lama kemudian saya datang dari Amerika. Akhirnya saya syuting sama yang satunya. Gitu loh. Tahu?
Om Deddy ngerti. Ngerti. Benar. Intinya kalau gua ke Amerika, Ya. lu jangan mau disamperin sama produser hitam putih. Kalau lu sampai disamperin, gua bikin TV lain nih. Loh, ya aku jadi kayak Ozzy-nya, berarti aku main di dua-duanya. Oh iya benar. Ya untuk Ozzy-nya main dua-duanya. Tapi ada para pemain pendukung. Nah ini sebenarnya si Manis Jembatan Ancol ini agak aneh karena film horor tapi ada lucunya kan. Iya, Di lebih situ banyak ke komedi. Lebih banyak ke komedinya karena di situ ada pemain pendukung yang memang esensinya adalah komedi. Iya. Kita akan mengundang mereka dan ini wah pokoknya kalau kalian lihat kalian pasti ingat siapa mereka ini ya. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya ngeliatin dua hantu ini dari tadi ya, luar biasa loh. Mereka ini semakin bertambah usia gitu ya, semakin cantik. Asik. Amin. Bukan mereka. Oh, oke. Pikir aku tambah usia juga makin cantik. Dua orang ini. Oh, iya. Mungkin kalau aku dari dulu main film hantu kali gitu juga ya. Akan tampak lebih Mesti cantik ya. main hantu dulu. Kayaknya sih gitu. Mau tapi ditawari film hantu? nggak berani. Ini aja nggak mau. Tapi aku main loh waktu itu, main jadi film hantu aku. Jadi apa? Jadi kuntilanak. Serius? benar. Iya beneran. Apa judulnya? Hei, balonku. Waktu itu aku main pocong juga pocong. Pocong juga pocong. Iya. Serius? Iya. Ah bohong. Iya, Om Jadi Deddy. pocongnya atau jadi apanya? Jadi kuntilanak. Oh, kuntilanak. Beneran? Tapi nggak yang kayak gini. Kalau gini kan benar-benar serius hantu kan. Walaupun Nuno aku lagunya balonku ada 5 berdarah-darah semua coba. Tapi kita mau tanya, ini kalau syuting itu apakah benar-benar di Jembatan Ancolnya? Iya, benar. Syuting benar-benar di Jembatan Ancolnya. Nah, sebagai wanita gitu ya, takut gak? Atau Anda berdua memang tidak percaya begitu dan tidak takut? Pada saat itu saya nggak takut karena banyak kru banyak kan, terus teman-teman juga banyak. Terus kalau misalkan ada adegan yang di liang lahat di kuburan beneran itu di dalam situ udah ada yang nemenin saya, kan saya harus muncul dari dalam kan, dan itu bukan bikinan, itu bener-bener di set yang kuburan bener. Bener di set kuburan? Kuburan beneran. Jadi ada kru yang nungguin 2 orang di dalam situ. Jadi saya muncul, saya nggak takut. Padahal kiri ditungguin, gue nggak ditungguin, masuk sendiri gue di situ. dan kiri kanan tuh masih kuburan yang tadi sore ada yang meninggal gitu. Aduh, baru Ma. masih basah. Aduh, Mak. Zaman sekarang mas syuting, Enak banget. kuburannya kan di set tuh, di Iya. taman atau depan rumah. Zaman dulu bener-bener di kuburan, beneran di kuburan. Aduh, Mak. Bener Mas Didi? Beneran di kuburan bener. Jadi memang syutingnya di kuburan? Dia bikin digali kuburan itu bener-bener di kuburan, bukannya di Bohongan. taman atau bohongan gitu, enggak, bener-bener di kuburan. Takut nggak Kiki? Karena rame banyak kru jadi nggak takut. Tapi aku percaya namanya tempat-tempat begitu pasti ada penunggunya. Yang penting kita tuh harus nggak boleh takabur, nggak boleh sembarangan ngomong ya. Kita mesti permisi, doa, numpang-numpang kayak begitu. Haruslah, biar bagaimana kita masuk rumah orang aja kan kita harus minta izin, permisi. Ke tempat-tempat gitu juga kita harus doa ya, minta supaya nggak diganggu. Emang nggak ada, benar-benar nggak pernah digangguin Mbak Kiki sama Mbak Dia? Kamu? Kalau aku sih maksudnya ngelihat si manisnya langsung nggak pernah. Tapi kalau pulang syuting, misalkan syuting pulangnya biasanya syuting horor tuh kan jam 5 pagi baru selesai, matahari keluar kita baru selesai syuting ya. Tapi kadang-kadang juga jam 12 malam, jam 1, tau-tau scene-nya cuma sedikit break kan. Nah waktu pulang jam 1, jam 2 gitu, karena syutingnya di tempat-tempat yang serem, aku pernah ngelihat, nggak tahu mungkin karena sugesti ketakutan atau gimana, di Kebun Raya Bogor, aku lihat di spion tuh kayak ada yang duduk pakai baju putih gitu. Iya. Aku tuh yang beneran nggak tahu itu benar-benar ada atau memang karena rasa takut kita ya, bisa aja kan karena rasa takut kita jadi ketakutan, bisa lihat. Aku tuh lihat spion ke belakang ini langsung tutup spion, langsung buru-buru. Pernah ngalamin kayak gitu, merinding kayak gitu pernah. Saya Pasti pernah dia juga tuh pernah. nyetir mobil belakang putih gitu. Serius? Apa tuh? Apa? Apaan tuh di belakang? Ya itu, Oh ya? wanita gitu. Hidup? Apa bukan? Hidup lah, saya lupa bayar pada saat itu. Ikut minta tagihan. PLN lagi PLN. iya. Mana dia ngikutin saya makanya. Tapi memang syuting memang di kuburan tuh fenomenanya lucu loh. Karena kalau saya sih
saya sih bodo amat gitu ya. Mau ada orang bilang ada hantunya, ada apanya sih. Kalau saya malah pengen lihat gitu. Ya, oh ya? Kalau saya malah pengen lihat. Kalau saya pernah, ini beneran, saya pernah menjelajahi 4 kuburan besar di Jakarta. Sampai Jeruk Purut dan saya jelajahi karena saya pengen lihat. Kenapa? Karena kalau sampai ketemu nih bener-bener ketemu ada hantunya kan bisa saya ajak bantuin saya main sulap. Wah, iya juga. Daripada mikir-mikir susah ayo, ya kan? Kalau bener kan, wah ternyata bener gitu kan. Tapi kan penasaran, kalau saya orangnya penasaran gitu. Dulu pernah kejadian saya, ini beneran jadian. Dulu saya pernah bawa mantan istri saya ke Jeruk Purut. Terus? Karena Jeruk Purut katanya banyak hantunya dan saya bawa mantan istri saya ke Jeruk Purut jam 4 pagi. Oh, hantunya masih udah Sampai jam ya? 7 pagi di sana. Itu salah satu akibat saya cerai sebenarnya. Kenapa? Enggak. Tapi bentar, saya pernah bawa mantan istri saya dulu ke sana. Apa? Ketemu apa? Ketemu kagak, flu ya kita berdua. Ya udah pada tidur kali Om kalau jam segitu. Mungkin jam 1, jam 2 tuh pasti pada mangkal di situ. Capek kali, hantu juga capek. Kalau Gina pernah ketemu hantu? Aku. Nah ini yang saya bingung sama Gina. Sama orang-orang seperti Anda. Nggak, karena dia ini penakutnya luar biasa loh. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Kenapa orang nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, tapi Anda takut? Ya itu dia, mungkin karena terbius sama kalau zaman dulu mungkin ya. Kalau dulu tuh karena mungkin papa aku suka nontonin filmnya Susana. Aku juga. Itu sama. Nah itu jadi kayak terbius mungkin lama-lama jadi kayak. Papa kamu takut? Papa aku? Enggak kan? Enggak. Nah, kenapa kamu yang takut? Ya kenapa ya? Gimana sih? Aku juga bingung, tapi benar-benar jadi di pikiran aku adalah, wah kalau hantu tuh bisa ngejar manusia, bisa terbang, bisa segala macam gitu. Tapi kalau sama mayat gitu, sama jenazah justru nggak terlalu takut karena mikirnya ya udah dia udah begitu aja gitu. Memang orang aneh kok ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini bukan hantu biasa hantu, tapi ada komedinya. Tadi kita udah bilang ada komedi, jadi kita undang aja langsung. Nah ini menarik nih, ya kan? Silakan Gina diundang. Boleh? Boleh. Aku panggil ya. Ya. Ini ada. Ingat munculnya kadang-kadang dari bawah. Nggak usah diundang lah kalau gitu ya. Adi Juwita dan Ozi Saputra. Selamat malam. Allahu Akbar. Halo Gina. Sorry, apa kabar? Silakan dulu. Kayaknya lu situ aja. Oke. Masih muat kan? Nah, sebelum saya tanya-tanya, saya mau tanya dulu buat Anda yang Ini ada 2 loh, padahal kursinya nggak Twitter boleh. nih ya, kita bicara tentang Twitter. Coba Anda tolong buatkan judul. Kalau seandainya sekarang kita mau membuat film hantu baru, mereka berempat atau kita berlima aja. Berenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berenam membuat Kenapa film sih hantu. ngajak-ngajak aku kalau bikin film hantu? Ya makanya kita pengen tahu mereka Oh. di rumah itu mau kasih judul apa gitu Oke. ya. Mereka berenam kita membuat film hantu. Kira-kira judulnya apa? Anda tolong ke Twitter kami di @hitamputih-t7 dengan hashtag #simanishp. Simanis HP. Handphone HP. Simanis HP gitu ya. Silakan nanti kita mau tayangkan judul yang terbaik. Untuk judul yang terbaik Anda akan mendapatkan pujian dari kami. Mendapatkan fasilitas menginap 1 malam di jembatan Ancol. Oh iya benar. Tunggu deh. Ozi dan Ade nih ya. Ini tadi dulu. Ozi, Anda katanya pada saat itu ada di 2 TV bersama. Ya betul sekali. Kok bisa? Karena beliaulah saya jadi seperti ini gitu loh. Karena kan saya dulu kan hanya penata rias aja, ditenteng sana, ditenteng sini. Lu mau nggak main sinetron gitu ceritanya. Nah jadi saya banyak utang budi kan. Untuk nolak nggak mungkin Nggak lah mungkin. ya. Jadi dia kayak sebuah Tapi nggak ribut itu. Ya ribut besar gitu loh. Nah jadi Yang pusing dia. akhirnya saya sampai masuk rumah sakit saking stresnya gitu. Tuh, ya. Itu tapi memang orang botak tuh suka diperbutkan orang. Positifnya itu ya. Kenapa harus sama sih modelannya, potongannya ya? Iya memang kita tuh merebutkan orang gitu. Tuh. Cuman kurang lipstik aja Om jadi apa tuh? Dia ngefans sama saya. Oh, makanya jadi botak. Tapi emang bener sih botak dia duluan sih. Tapi gue gak bisa ngomong apa-apa kalau dia bilang gitu. Kalau Mas Ade,
Tante Ade. Om Deddy nggak lihat udah pakai bibir merah. Pulang. Ya. Tante Ade duduk yang manis Kondenya ya. udah rapi kayak gini masa tahu nih. Ya, Putri ubur-ubur. Gina, lu aja nanya Gina. Oke. Agak serem yang ini. Kalau Tante Ade dulu di Si Manis berperannya kayak gimana? Aku dulu sebagai pemanis aja. Dari mana pemanisnya? Anda pemanis dari mana Anda? Jadi ceritanya tuh Si Manis Jembatan Ancol itu saya sebagai pemanisnya itu saya disuruh ke tempat mereka untuk minta suaka. Terus suami saya tuh Jin Volker. Suami Anda Jin? Jin Volker. Ya memang cuma Jin kayaknya yang mau sama Anda sebenarnya. Terus akhirnya Akhirnya dia minta suaka. Akhirnya ke saya minta kita. suaka ke mereka gitu. Jadi musuh saya itu Bang Oji gitu. Bukan, saya tuh curiga sama dia. Jangan-jangan ini penyusup gitu loh. Dia kira-kira mata-mata gitu. Karena kan kita kayak gitu. Ini ada yang di mana nih? Di Kiki Fatmala. Oh, di Oke, Kiki. di Fatmala, iya. oh kalau tempatnya Mbak Diah nggak ada Badia ya? nggak Nggak ada. Oke. Karena gini, sebenarnya tuh Si Manis itu awalnya mau bikin real Si Manis. Ketika produser itu belum ketemu saya gitu loh. Jadi mau dibikin Si Manis Jembatan Ancol yang utuh gitu, nggak ada komedinya. Tapi begitu produsernya ngeliat saya, akhirnya, kamu mau nggak main sinetron? Saya bilang, saya nggak bisa, karena kan saya perias dulu kan. Ayo dong, coba dong. Nggak bisa. Sekali, 2 kali, 3 kali saya tanya dong. Memang mau bikin sinetron apa gitu? Bukan horor. Nah, saya jadi apanya dong? Ya kamu jadi setannya. Saya tersinggung, mau marah. Tawarin sinetron pertama kali suruh jadi setan gitu ya. Iya, tersinggung saya gitu. Akhirnya benar, akhirnya dibujuk apa segala, akhirnya baru saya, iya, I do gitu. Tapi akhirnya mau. Ya alhamdulillah. Luluh mau. juga. Oke. Tapi kalau tadi kan Kak Kiki kan bilang pulang syuting tiba-tiba ngelihat ada penampakan di spion mobil. Kalau kayak Tante Ade, Iya. takut sama dia. Pernah diganggu juga di lokasi Kejadiannya syuting. itu dari Bogor, tukang diesel itu ke Jakarta mau pulang kan. Wah, lagunya nggak cakep kita lagi. selesai Oke. syuting. Terus dari dalam mobil itu, di mobil hardtop itu ada tukang make up sama kostum. Maaf, Tante Ade, Tante boleh Ade. saya potong dulu. Iya. Anda kenapa ikut tukang diesel pulang? Iya. Enggak, saya nggak ikut. Pada saat itu tukang diesel suruh saya ikut, tapi saya nggak mau pulang, besok aja saya pulang. Kalau saya pulang malam itu tukang diesel itu dia lagi dari Bogor ke Jakarta, di tengah jalan tol itu ada pakai baju putih lewat. Akhirnya diesel nabrak hardtopnya meledak. Terbakar ya. Kebakar. Itu di tol kan ya? Di tol. Kalau saya ikut diesel malam itu udah selamat. Yang pulang dari Kebun Raya Bogor ya? Iya, waktu itu. Itu benar. korban, tukang dieselnya korban. Iya, meninggal. Oh, meninggal. Meninggal. Tukang make up sama tukang kostum masuk rumah sakit. Iya. Macam-macam, ada kru yang patah Iya. tulang, terus ada juga salah satu pemain yang kesurupan gitu, banyak kayak gitu. Yang make up juga Iya. ngeliat hantu. Terus bintang tamunya berdua gitu. Kalau nggak salah waktu itu Lola Amaria ya. Iya. Nah itu dia ngelihat mereka tuh berdua gitu, ngelihat ada perempuan kayak selimutan putih gitu. Aduh, loh. Ma. Itu diikut dari Ancol sampai ke puncak. Aduh. Ikut dari Ancol sampai ke puncak. Iya. Gitu. Mereka jeritnya dua-dua gitu. Kalau satu kan mungkin bohong lah apa gimana ya. Ini dua-dua gitu kayak duet gitu. Terus kita syuting di museum kapal ya. Iya. Kita bertiga sama Kiki lagi foto-foto, besok fotonya dicuci itu ada selendang yang terbang gitu. Ya gitu lah hal-hal seperti itu. Saya juga pernah dulu yang versinya dia juga kita syuting di Jatiluhur. Kita lagi ngobrol-ngobrol gini waktu itu Suci Indasari ya. Suci Indasari ini kakaknya Titi Raja Bintang. Jadi Siapa tuh? dia juga pernah memerankan untuk Kasih Manis. Siapa Ji? Titi Raja Bintang. Wah, itu hampir sama ceritanya sama tadi saya Siapa mesti Itu saya syuting bareng, saya ngarep dia pulang ikut saya tapi dia nggak pernah ikut saya. Nah jadinya kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, ada kayak orang nimpuk gitu, kena saya gitu kan, batu kecil. Biasa dong, mulut saya segala macam keluar gitu kan, kebun binatang keluar semua. Akhirnya saya cari kan, kalau ada dari depan gitu. Saya cari gitu, di depan tuh nggak ada siapa-siapa. Malah saya ditimpuk batu yang segini lagi tuh. Itu nggak kena. Maaf, Iya. Mas Osi, kalau Anda ditimpuk batu segede gini Anda pingsan loh. Iya, tapi nggak sampai, nggak kena. Oh, nggak kena? Nggak. Pas di samping saya bek gitu.
Mungkin dia sengaja kali ya, mungkin dia mau nakutin aja, sengaja dia lencengin, tapi segini batunya gitu. Nah, itu aja kok saya ya. Aku salah nanya tadi kayaknya. Nah, biasanya begini tuh ketika diceritakan tuh ya, kadang-kadang ada fenomena-fenomena mengikuti sampai rumah kohos. Ya, Soalnya gini ya, apa ya, kita kok ngebayangin misalnya dia tuh seperti apa, nah seperti itulah nanti datangnya ke rumah kamu. Serius? Iya. Aku bayangin kayak Tante Ade deh. Dia nggak datang, Pak. Biar jadi aku bisa ketawa kan lucu. Maaf, Gimana, ya? kalau ada setan, kita lagi tidur, setan keluar dari ranjang, Astagfirullah ya. Anda nengok paling Anda teriak doang. Kalau Anda bilang mendingan Tante Ade, dia di bawah ranjang, Ya. gimana caranya? Iya, gak cukup ya. Kan gempa dulu itu ranjang. Udah gempa, Anda takut lagi. Iya. Jadi 2 kali. Iya, ya, mending takut aja. Iya, benar-benar juga sih. Tapi kalau Tante Ade, Anda terpaksa nggak? Kan katanya kalau Mas Ozi katanya pertamanya nggak mau. Kalau Anda kayaknya suka ya? Saya waktu pertama kali ditawarin itu, saya mau aja gitu. Belum pernah main film horor kan. Terus lama-kelamaan syuting. Udah bulan keberapa gitu. Terus saya pulang syuting. Dulu tuh rumah masih di Bekasi kan. Jadi pas pulang syuting ke Bekasi, terus saya lagi duduk gitu, di kepala saya tuh kutu jatuh gitu. Terus bapak saya lihat, almarhum, kok anak kamu kepala kenapa itu? Oh bapak ini kutu ya, iya. Akhirnya bapak saya ambil semprotan, terus disemprot, terus tutup pakai kain putih gitu. Maaf, ini ceritanya kok gak nyambung sama pertanyaan saya. Saya lagi nunggu jawabannya tadi. Apa urusannya sama kutu? Maksudnya gitulah, ini adegan-adegan apa Kejadian-kejadian yang kita aneh alami gitu. Oh, yang aneh-aneh. Enggak maksudnya. Ada rentetannya ke situ. Kok lari ke kutu gitu loh. Jadi intinya adalah awalnya terpaksa enggak? Enggak, saya nggak terpaksa, pengen Emang aja sih. senang, tapi banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Oh, maksudnya. Ada lagi yang lebih lucu lagi. Si Ade tuh harus kan dia dikejar anjing. Dan harus dijilat sama anjing. Jadi jalan satu-satunya supaya dia anjing tuh menjilat, disinyalir dikasih ikan asin. Tunggu. Ini jangan ditepukin loh. Ini kesian loh. Anda tuh kelewatan loh. Maaf, saya mau tanya, maaf ya, saya minta maaf dulu buat Anda dan pemirsa, maaf. Itu anjing aja nggak mau jilat Anda tuh. Emang itu anjing pelacak sih. Anjing pelacak. Iya. Dia nggak mau jilat. Jadi dia dari kepolisian, mereka bawa anjing pelacak. Jadi saya kasih ikan asin di sini. Jadi pas kameranya action, saya suruh lari gitu kan. Pas saya lari mesti masuk ke keranjang ikan juga gitu. Akhirnya saya masuk ke situ, bluk, anjingnya langsung masuk lagi, bluk, gitu. Jadi Anda berdua dengan anjing itu di keranjang ikan. Di keranjang ikan. Kesian loh itu anjing itu. Dulu kan kalau syuting itu kan masih tradisional banget kan. Bayangin aja misalnya kita selalu dikipasin pakai asap arang itu kan. Bau dong. Iya. Bukan bau lagi. Kadang-kadang si krunya tuh kurang ajar. Sabasa ikan-ikannya dia taruh situ di sekalian. Ini menarik banget. Kita akan lanjut lagi saya satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Itu yang main piano. Kenapa gigi lu? Dracula. Hah? Dracula. Apaan Dracula? Draculi. Hah? Kayaknya Dracula tuh nggak jerongos gitu. Iya makanya gitu. Saya Draculi. Bagusan gitu tuh. Tuh bener nih. Nanya bener. Enggak. Ke Makang Ozi enggak. Itu giginya copot dulu. Udah. Enggak. Udah. Asli. Oh itu maju tadi? Ya, saya tariknya di depan Mas, 2. Anda siapa? Edward apa? Oh ini Edward Culun. Bukan Edward Culun. Oh berarti Billy. Jacob.
Jacob. Jacob. Oh iya. Bulunya sih udah cocok. Dia malah ganteng gitu loh. Ini saudara sama Ade. Kayaknya saudaranya Ade nih. Enggak, kalau dia dari Jayapura, kalau aku Sorong. Oh. Udah tanya-tanyaan deh Udah tadi. tanya-tanyaan ya. Berarti dia tadi ya. Oke, saya mau tahu nih kalau sinetron sekarang kan biasanya stripping setiap hari. Kalau si Manis dulu nggak ya? Syutingnya setiap hari. Syuting tiap hari. Tapi tayang nggak dong? Enggak, weekly. Weekly gitu Jadi kan? satu episode tuh bisa 10 hari ya. Ya, paling cepat seminggu Iya. ya, paling cepat seminggu Belum satu episode. belum lagi kalau misalnya chroma key atau apa. Iya. Itu karena kalau scene malam memang harus malam, kalau siang Iya. harus siang. Kalau sekarang kan bisa kayak diakal-akalin Enggak, gitu ya. dulu ya malam ya Malam, malam. Terus malam. Ya syutingnya ya misalnya di kuburan ya kuburan gitu. Di apa ya di apa. Jadi nggak ada settingan gitu. Itu benar tadi Gigi sama dia cerita. Oh iya, kalau termasuk masuk saya ke... juga, termasuk saya, termasuk Ade juga. Ade masuk ke dalam. Iya. Masuk. Iya. Maksudnya emang muat gitu masuk. Kan diukur. Bapak. Dulu kan masih gadis. Oh iya. Masih langsing dulu. Dulu langsing banget ya. Bahkan juga pernah ya, jadi yang ini kan malam dikorek gitu ya. Itu memang buat paginya buat di ini juga pernah gitu, iya. Jadi mau dipakai buat pagi-pagi gitu loh. Memang ada yang meninggal, jadi malam udah pesan, jadi kita numpang sekalian lah gitu. Aduh. Iya. Maaf ini ada berita saya harus potong dulu. Ini berita nggak enak sih sebenarnya. Om Anu. Enggak, ini berita bagus. Jadi hari ini ternyata malam ini si manis itu jadi trending topik dunia Oh ya. di Twitter. Oh, Worldwide trending topic. Ini saya aja sudah dapat 600 reply di Twitter. Ternyata kalau saya ngomong di TV, Twitternya sampai 600. Kalian ada follow Instagram saya di @corbusier. Website saya. Iya Mas. Promosi banget ya. ya, iya, bener, langsung bener. trending topik loh. Kenapa? Yang di sini Mbak Mas langsung iya udah. Bangkitnya si manis dengan tuyul-tuyul gentayangan. Maksudnya tuyul-tuyul? Ini nggak enak ya. Mending ditutup dulu Pak, siapa tahu nanti ada yang bagus. Si manis lah. Ditutup dulu ya kan, tadi kan jelek tuh bangkitnya si manis dan tuyul-tuyul. Mending ditutup dulu, siapa tahu nanti begitu dibuka lagi beberapa menit kemudian jadi bagus. Enggak, saya mau baca ini dulu satu. Apaan ini dari Linda Cui? Nama aja Linda Cui. Si manis kepincut pala gundul. Baik. Confirm mulai hari ini saya tidak pakai Twitter. Menyakiti hati saya. Menyakiti. Tapi bicara tentang film horor, kalau jam dulu film horor tuh dari zaman kapanpun yang menakutkan itu adalah ketika hantu tertawa. Oh gitu. Ya kan? Nah saya mau dengar kalau tertawanya dulu seperti apa sih? Kalau si manis tertawa Dari nggak? Oji dulu. Kalau si manis Si manis itu nggak terlalu sering ketawa ya. Jadi Oji. kalau saya ketawanya iya biasa ya. Gimana Ji? Anda kenapa lebih menjijikkan daripada menyeramkan? Memang itulah harus ditimbulkan kesan jijik itu. Karena benar. Ini ada ceritanya. Ketika awal saya dipertemukan sama Dia Permatasari yang manis ini, dia ngeliat saya langsung gini. Gitu. Jadi antara heran, takut sama jijik. Oh, betul. Sumpah, tanya sama dia sendiri. Karena Anda di situ posisi jadi apa sih? Tuyul atau apa? Saya ini kan hantu antah berantah, tapi kan waktu kita lagi mau apa kan udah langsung make up. Saya ini kan kayak gini nih, saya sendiri yang bikin seperti ini gitu loh. Karena image Anda seperti memang ini. make up karakter Ya, kan? ya betul. Oke. Jadi saya bikin image saya seperti ini. Ketika keluar dari ini, dia kan waktu itu kan yang gadis lugu memang baru datang dari Solo yang anggun cantik. Waktu itu kan dia pemenang salah satu majalah kan, jadi anggun gini, Solo banget deh pokoknya gitu. Dia lagi gitu gini. Saya lihatnya gini, ini nggak salah nih saya main bareng sama ini orang gitu. Aneh banget gitu, udah nggak ada kepalanya, udah botak gitu ya. Maksudnya saya bukan situ. Iya, botak tuh bukan nggak ada kepalanya loh Mbak Dia. Tunggu dulu ya, udah nggak ada rambutnya. Nah, jangan nggak ada kepalanya. Emang yang itu kepala ya?
Apa? Yang di sini kepala ya? Ini kepala, nggak ada otaknya mungkin ya. Terus mata dia itu pakai waktu zaman dulu belum musim soft lens tuh belum ada. Dia udah pakai warna biru. Dia pakai warna biru. Warna biru udah gitu full make up, pakai bulu matanya lebih lentik panjang gitu. Saya lihat ini malu aneh banget gitu, aneh banget ini cowok apa cewek gitu. Terus saya lihat kukunya tuh panjang-panjang banget. Kuku palsu. Dia tuh saya ngeliatnya astagfirullahaladzim ya Allah. Saya takut waktu itu, saya sempat ngomong sama Pak Heri. Pak Heri itu yang main sama saya. Iya nanti tuh jadi teman kamu di film ini. Nah, betul kan? Jadi dia takut, heran, jijik. Tapi gimana? Setelah bermain lama gimana? Makin jijik. Sahabat berdua. Kangen banget tiap hari kalau nggak ada dia, udah saya bete. Kalau Oji belum datang gitu di lokasi syuting, Oji mana sih? Saya nanya terus, Oji di calling jam berapa sih? Gitu. Sampai tadi, kamu besok syuting hitam putih ya? Kamu ikut nggak, Ji? Kalau enggak? Kalau enggak, aku nggak mau lah, mau. Luar biasa. Makanya kita ngundang Anda tuh supaya dia datang hari ini. Kalau Mbak Gigi. Apa tuh? Oh iya, ketawa nggak? Si Manis ketawa. Oh iya. Iya, aku banyak ketawa. Coba. Coba ketawanya si Manis di Batam Ancol. Sambil berdiri, Ki, sambil berdiri dong, Ki, sambil berdiri. Apa? Sampai ketawanya. Serem ya? Jadi kan beda-beda gitu intonasinya. Saya suka tapi ya ketawa gitu. Ya serius. Kalau suka coba kakak adik bisa ketawa kan? Ketawa juga kan di si Manis kan? Coba ketawa. Maaf, saya mau ke WC dulu. Gak gitu. Gak boleh gitu. Tante Ade pulang loh. Apa sih? Apa masalah kenapa-napa? Iya. Anjing pelacak aja kagak mau deket sama dia. Mau cuma dikasih ikan asin. Oh iya bener. Iya, Ma. Siap. Jangan, Oke. jangan lihat saya tuh. Action. Ada notnya kan? Oh, Sofa Miredo, dia gitu ya kita. Sofa Miredo. Kayak ada yang kejepit ya. Kayak ada yang kejepit loh, bener. Coba sayang, kamu sayang. Hah? Kamu sayang. Saya lagi ketawa loh tadi enak-enak, tiba-tiba saya Ketawa film horor. ketawa film horor. Ya. Ceritanya kamu main film horor lah. Waduh, Mama. Luar biasa. Belum. Tapi ini nggak bakal ada yang masuk kan? Nggak. Nggak bakal ada apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Serem dong. Serem. Lagunya jangan ah. Nu serem lagunya. Astagfirullahaladzim. Kaget coba lagi nengok ke depan. Lupa. Astagfirullah. Kamu paling bagus tadi. Masa sih? Iya. Dari tahu mereka semua Anda paling Iya bagus. cocok loh. Yang paling bagus Dr. Gina. Iya. Tapi fenomena film horor di Indonesia itu memang menarik ya, karena zaman dari dulu sampai sekarang kalau film horor itu pasti laku. Iya. Ya kan, tapi kalau dulu si Manis ini kan seksi sebenarnya, tapi seksinya tidak vulgar. Iya. Kalau sekarang kan ada film horor-horor yang akhirnya seksinya vulgar. Gitu. Iya. Makanya saya selalu bilang itu film yang laku itu kalau zaman sekarang adalah film pemain seksi atau film horor atau film horor dengan pemain seksi. Iya, gitu kan. betul. Nah, ya kalau misalnya dulu judul ada yang aneh-aneh nggak sih per episode atau nggak ada? Nggak ada ya, biasa-biasa aja misalnya. Pembalasan si Manis. Gitu. Terus apa misalnya cincin berdarah gitu. Terus apa lagi ya? Ya gitu-gitu deh. Kalau sekarang kan judulnya aneh-aneh tuh. Iya. Lalu tuh kamu main apa? Aku main pocong juga pocong. Oh, pocong juga pocong. Jadi Nenek kalau Gayu. dulu tuh lebih judulnya tuh lebih apa ya? Lebih
serem gitu? Enggak, lebih kayak puitis gitu loh. Misalnya cincin berdarah, misalnya terus Malam satu surga. Gitu-gitu. Terus arwah penasaran gitu. Ya pokoknya yang biasa didengar oleh masyarakat lah ya. Gitu. Iya. Jadi Kalau sekarang mah pocong ngesot, pocong loncat aja susah, disuruh ngesot lagi. Ya bener. Kan? Lu tahu nggak, Gina, Apa tuh? pocong tuh paling benci kalau ngapain? Pocong paling benci kalau ngapain ya? Pocong kalau paling benci kalau dia kentut. Kenapa? Itu mau keluar dari mana? Udah. kembali ke asal. Nah, itu. Kita potong dulu, kita lanjut lagi saat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Om? Baca apaan tuh? Baca Twitter kayak pengen bunuh diri rasanya. Masa sih? Banyak ya? Hah? Banyak. Banyak, tapi mereka nggak bisa lepas dari kita berdua sih. Oh gitu ya. Ini kayak ada harapan bikin film lagi. Kayaknya. Coba. Tayangin coba. Ini Twitter yang dipilih sama rekan-rekan kami. Jembatan Ancol tak semanis dulu. Waduh. Si Gundul dari Gua Lampir. Yang Gundul cuma 2 geblok. Tuh hantu si manis mencari potongan rambutnya di jembatan Ancol. Ngaco deh. Si Pahit Jembatan Suramadu atau nggak apa sih coba? Judul yang cucok, reuni hantu insaf. Ini gila nih orang nih. Si botak yang terjambak. Gila nih. Tolong dicari nih orang, rumahnya di mana ya? Bayang, si botak yang terjambak coba. Tuh, yang bawahnya tuyul keramas. Tuyul keramas. Si botak yang terjambak. Luar biasa loh, ada imajinasinya tuh luar biasa. Naik, up. Si manis jembatan, nggak lucu, naik. Dua hantu cantik mengejar si botak. Gak apa-apa, penting dikejar-kejar ya. Si cantik tol Jagorawi. Bukan si manis jembatan Ancol. Oh, bukan empat mata gitu. Petualangan jomblo-jomblo kesepian di pulau misterius. Aduh. Jembatan Sirot apa sih? Bangkitnya si manis. Atau jembatan flyover. Naik. Jembatan flyover. Nah. Udah. Oh, ini yang di love ya? Ini yang di love ya? Oke. Sebenarnya ada ratusan. Anda visit Twitter saya aja kalau mau lihat ya. @corbusier ya. Makasih loh. Sama Instagram saya juga @corbusier. Promo. Tapi ini pertanyaan menarik. Iya. Seandainya mau dibikin si manis jembatan Ancol return itu ceritanya. Masih mau nggak menjadi si manis dan masih mau nggak menjadi hantu-hantu yang ada di sana? Masih? Kok sekarang mau? Masih. Karena udah kelamaan, jadi kita ada rasa rindu ya. Ada rasa rindu kayak gini kan kita gitu. Jadi inget-inget ABSA sindrom. Jadi mau lagi lah gitu. Cuman apa masih pantas gitu loh. Oh, tapi kalau lihat dari Kiki Fatmalanya masih kali ya. Apalagi dia Permatasari tetap manis ya. Iya. Nah kitanya berdua. Kayaknya kalau Anda makin hancur makin pantas kok. Tapi Tante Ade kan takutnya nggak masuk di kuburan ya. Udah nggak bisa sekarang. Sekarang udah nggak bisa. Overweight kan. Udah gede, iya. Oke, tapi ya mudah-mudahan aja ya ada ya, karena kita juga kangen banget nih nonton si manis jembatan Ancol ya kan, karena ini urban legend yang luar biasa. Oke, thank you semuanya buat hadir malam hari ini di Hitam Putih, dan terima kasih untuk menonton Hitam Putih. Saya biasanya nutup dengan quotes, tapi quotesnya mau saya rubah, saya ambil dari orang lain. Jadi saya tuh suka baca buku dulu, ini buku anak-anak sebenarnya, cerita tentang seorang anak yang seram, namanya Emily the Strange. Pernah dengar Emily the Strange ya? Dia tuh penampilannya beda banget sampai teman-teman tuh menjauhi dia. Padahal dia tuh anak yang luar biasa gitu kan. Sama seperti tadi Mas Ozi bilang gitu, karena penampilan gue gini orang-orang jadi takut gitu kan. Tapi karena aneh gitu sebenarnya. Tapi ada kata-kata dari Emily the Strange yang luar biasa. Dia bilang begini, I know I'm strange, but what are you? Jadi kata-katanya adalah I know I'm strange, but what are you? Saya tahu saya aneh, tapi kamu apa?
Dari Corbusier Tagina, inilah Hitam Putih. Bahkan juga pernah ya, jadi yang ini kan malam dikorek gitu ya. Itu memang buat paginya buat di ini juga pernah gitu, iya. Jadi mau dipakai buat pagi-pagi gitu loh. Memang ada yang meninggal, jadi malam udah pesan, jadi kita numpang sekalian lah gitu. Aduh. Iya. Maaf, ini ada berita, saya harus potong dulu. Ini berita nggak enak sih sebenarnya. Om Anu. Enggak, ini berita bagus. Jadi hari ini ternyata malam ini si manis itu jadi trending topik dunia. Oh ya. Di Twitter. Oh, worldwide trending topic. Ini saya aja sudah dapat 600 reply di Twitter. Ternyata kalau saya ngomong di TV, Twitternya sampai 600. Kalian ada follow Instagram saya di @corbusier. Website saya. Iya mas. Promosi banget ya. Ya, langsung trending topik loh. Kenapa? Yang di sini mbak-mbak mas langsung iya udah. Bangkitnya si manis dengan tuyul-tuyul gentayangan. Maksudnya tuyul-tuyul? Ini nggak enak ya. Mending ditutup dulu Pak, siapa tahu nanti ada yang bagus. Si manis lah. Ditutup dulu ya kan, tadi kan jelek tuh bangkitnya si manis dan tuyul-tuyul. Mending ditutup dulu, siapa tahu nanti begitu dibuka lagi beberapa menit kemudian jadi bagus. Nggak, saya mau baca ini dulu satu. Apaan ini dari Linda Cubatkan judul. Kalau seandainya sekarang kita mau membuat film hantu baru, mereka berempat atau kita berlima aja. Berenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berenam membuat Kenapa film sih ngajak-ngajak aku kalau bikin film hantu? Ya makanya kita pengen tahu mereka di rumah itu mau kasih judul apa gitu ya. Mereka berenam kita membuat film hantu. Kira-kira judulnya apa? Anda tolong ke Twitter kami di @hitamputih-t7 dengan hashtag simanis HP. Simanis HP. Handphone HP. Si manis HP gitu ya. Silakan, nanti kita mau tayangkan judul yang terbaik. Untuk judul yang terbaik Anda akan mendapatkan pujian dari kami. Mendapatkan fasilitas menginap 1 malam di jembatan Ancol. Oh iya benar. Ozzy dan Ade nih ya. Ini tadi dulu. Ozzy, Anda katanya pada saat itu ada di 2 TV bersama. Ya betul sekali. Kok bisa? Karena beliaulah saya jadi seperti ini gitu loh. Karena kan saya dulu kan hanya penata rias aja, ditenteng sana, ditenteng sini. Lu mau nggak main sinetron gitu ceritanya. Nah, jadi saya banyak utang budi kan. Untuk nolak nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi dia kayak sebuah. Tapi nggak ribut itu. Ya ribut besar gitu loh. Nah, jadi pusing dia. Akhirnya saya sampai masuk rumah sakit saking stresnya gitu. Tuh, ya. Itu tapi memang orang botak tuh suka diperbutkan orang. Ini beneran jadian. Dulu saya pernah bawa mantan istri saya ke Jeruk Purut. Terus? Karena Jeruk Purut katanya banyak hantunya. Dan saya bawa mantan istri saya ke Jeruk Purut jam 4 pagi. Oh, hantunya masih udah sampai jam 7 pagi di sana. Itu salah satu akibat saya cerai sebenarnya. Kenapa? Enggak. Tapi bentar, saya pernah bawa mantan istri saya dulu ke sana. Apa? Ketemu kagak, flu ya kita berdua. Ya udah pada tidur kali Om kalau jam segitu. Mungkin jam 1, jam 2 tuh pada mangkal di situ. Capek kali, hantu juga capek. Kalau Gina pernah ketemu hantu? Aku. Nah ini yang saya bingung sama Gina, sama orang-orang seperti Anda. Nggak, karena dia ini penakutnya luar biasa loh. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Kenapa orang nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, tapi Anda takut? Ya itu dia, mungkin karena terbius sama kalau zaman dulu mungkin ya. Kalau dulu tuh karena mungkin papa aku suka nontonin filmnya Susana. Aku juga. Itu sama. Nah itu jadi kayak terbius mungkin lama-lama jadi kayak. Papa kamu takut? Papa aku? Enggak kan? Enggak. Nah, kenapa kamu yang takut? Ya kenapa ya? Gimana sih? Aku juga bingung, tapi benar-benar jadi di pikiran aku adalah, wah kalau hantu tuh bisa ngejar manusia, bisa terbang, bisa segala macam gitu. Tapi kalau sama mayat gitu, sama jenazah justru nggak terlalu takut karena mikirnya ya udah dia udah begitu aja gitu. Memang orang aneh kok ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini bukan hantu biasa hantu, tapi ada komedi. Bukan. Hiduplah, saya lupa bayar pada saat itu. Ya. Ikut minta tagihan. PLN lagi. PLN
dia. Mana dia ngikutin saya makanya. Tapi memang syuting memang di kuburan tuh fenomenanya lucu loh. Karena kalau saya sih bodo amat gitu ya. Mau ada orang bilang ada hantunya, ada apanya sih. Kalau saya malah pengen lihat gitu. Ya, oh ya? Kalau saya malah pengen lihat. Kalau saya pernah, ini beneran, saya pernah menjelajahi 4 kuburan besar di Jakarta. Sampai Jeruk Purut dan saya jelajahi karena saya pengen lihat. Kenapa? Karena kalau sampai ketemu nih bener-bener ketemu ada hantunya kan bisa saya ajak bantuin saya main sulap. Wah, iya juga. Daripada mikir-mikir susah ayo, ya kan? Kalau bener kan, wah ternyata bener gitu kan. Tapi kan penasaran, kalau saya orangnya penasaran gitu. Dulu pernah kejadian saya, ini beneran jadian. Dulu saya pernah bawa mantan istri saya ke Jeruk Purut. Terus? Karena Jeruk Purut katanya banyak hantunya dan saya bawa mantan istri saya ke Jeruk Purut jam 4 pagi. Oh, hantunya masih udah sampai jam ya? 7 pagi di sana. Itu salah satu akibat saya cerai sebenarnya. Kenapa? Enggak. Tapi bentar, saya pernah bawa mantan istri saya dulu ke sana. Apa? Ketemu apa? Kagak, flu ya kita berdua. Ya udah pada tidur kali Om kalau jam segitu. Mungkin jam 1, jam 2 tuh pada mangkal di situ. Capek kali hantu. Kenapa sih? Nama wanita yang diperkosa jelas Maryam. Kenapa pelakunya nggak ada namanya? Ya karena legendanya yang jadi gentayangan di situ ceritanya kan Maryam. Yang membuat dia gentayangan? Yang membuat dia gentayangan udah nggak tahu kemana. Si supir truk itu kan? Iya sih. Nah, penting dong dia. Iya juga sih. Kalau ada sinetron pembalasan supir truk nanti gimana? Oh iya, iya juga, benar juga ya. Iya ya. Jadi kemana Mbak supir truknya? Tapi itu cerita beneran nggak? Tahu nggak itu cerita sebenarnya atau cerita bohong? Saya nggak tahu ya itu benar atau enggak. Yang jelas sih memang itu cerita legenda rakyat. Cerita legenda rakyat. Oke. Iya. Jadi legenda yang memang udah. Ada yang bilang sih, ada yang bilang itu benar. Jangan itu supir truknya. Keluarganya sih masih ada, katanya tinggalnya di daerah Mampang. Ya, katanya ada fotonya juga, ada apanya juga ya. Oke. Tapi sinetron Si Manis Jembatan Ancol ini lucu karena pemainnya pada saat itu ada 2. Ya benar. Dan dua-duanya tayang di TV yang berbeda. Iya betul. Ya kan? Dengan waktu yang bersama. Di waktu bersamaan 2 sinetron Si Manis Jembatan Ancol tayang di waktu yang berbeda di TV yang berbeda. Ya namanya juga setan ya. Kan namanya juga apa? Setan kan di 2 tempat beda. Jadi kita akan undang ini ada Kiki Fatmala, pemeran Si Manis Jembatan Ancol yang kedua di tempat yang berbeda. Hai. Kenapa? Nah, biasanya begini tuh ketika diceritakan tuh ya, kadang-kadang ada fenomena-fenomena mengikuti sampai rumah kohos. Ya, Soalnya gini ya, apa ya, kita kok ngebayangin misalnya dia tuh seperti apa, nah seperti itulah nanti datangnya ke rumah kamu. Serius? Iya. Aku bayangin kayak Tante Ade deh. Dia nggak datang, Pak. Biar jadi aku bisa ketawa kan lucu. Maaf, gimana, ya? kalau ada setan, kita lagi tidur, setan keluar dari ranjang, astagfirullah ya. Anda nengok paling Anda teriak doang. Kalau Anda bilang mendingan Tante Ade, dia di bawah ranjang. Ya. Gimana caranya? Iya, gak cukup ya. Kan gempa dulu itu ranjang. Udah gempa, Anda takut lagi. Iya, jadi 2 kali. Iya, mending takut aja. Iya, benar-benar juga sih. Tapi kalau Tante Ade, Anda terpaksa nggak? Kan katanya kalau Mas Ozi katanya pertamanya nggak mau. Kalau Anda kayaknya suka ya? Saya waktu pertama kali ditawarin itu, saya mau aja gitu. Belum pernah main film horor kan. Terus lama-kelamaan syuting. Udah bulan keberapa gitu. Terus saya pulang syuting. Dulu tuh rumah masih di Bekasi kan. Jadi pas pulang syuting ke Bekasi, terus saya lagi duduk gitu, di kepala saya tuh kutu jatuh gitu. Terus bapak saya lihat, almarhum, kok tawarin sinetron pertama kali suruh jadi setan gitu ya. Tersinggung saya gitu. Akhirnya benar, akhirnya dibujuk apa segala, akhirnya baru saya iya I do gitu. Tapi akhirnya mau. Ya alhamdulillah. Luluh juga. Oke. Tapi kalau tadi kan Kak Kiki kan bilang pulang syuting tiba-tiba ngelihat ada penampakan di spion mobil. Kalau kayak Tante Ade, saya takut sama dia. Takut sama dia. Pernah diganggu juga di lokasi Kejadiannya syuting. itu dari Bogor, tukang diesel itu ke Jakarta mau pulang kan. Lagunya nggak cakep kita lagi. selesai syuting, terus
Jadi dari dalam mobil itu, di mobil hardtop itu ada tukang make up sama kostum. Maaf, Tante Ade, boleh sebut saya potong dulu. Iya. Anda kenapa ikut tukang diesel pulang? Iya. Enggak, saya nggak ikut. Pada saat itu tukang diesel suruh saya ikut. Tapi saya nggak mau pulang, besok aja saya pulang. Kalau saya pulang malam itu, tukang diesel itu dia lagi dari Bogor ke Jakarta. Di tengah jalan tol itu ada pakai baju putih lewat. Akhirnya diesel nabrak hardtopnya meledak. Terbakar ya. Terbakar. Itu di tol kan ya? Di tol. Kalau saya ikut diesel malam itu udah selamat. Yang pulang dari Kebun Raya Bogor ya? Iya, waktu itu. Itu benar. korban, tukang dieselnya korban. Iya, meninggal. Oh, meninggal. Meninggal. Tukang make up sama tukang kostum masuk rumah sakit. Iya. Macam-macam, ada kru yang patah tulang, terus ada juga salah satu pemain yang kesurupan gitu, banyak kayak gitu. Yang kan. make up juga ngeliat hantu. Terus bintang tamunya berdua gitu. Kalau nggak salah waktu itu. Kan jadi gini, waktu tahun 90-an itu kan hits banget Si Manis Jembatan Ancol ya kan. Tuh kan gimana mau cerita kalau lagunya jadi begini. Galonku ada 5. Oke. Nah terus udah gitu pokoknya berdekatan sama perumahan aku. Jadi kalau pulang sekolah tuh selalu ngelewatin ada kayak plaza baru lah gitu. Jadi kalau pulang sekolah aku suka makan ke sana sama mama. Terus tiba-tiba satu kali nonton tayangan Si Manis Jembatan Ancol. Hah, ada di situ. Jadi semenjak itu aku nggak mau datang ke situ lagi. Aku pikirnya ada Si Manis di situ. Karena itu lokasi syuting. Iya sih sebenarnya. Cuman aku mikirnya bahwa wah nih gedung angker nih. Umur berapa itu? Kayaknya sih SMP ya. SMP? Iya. Masih takut? Dari SMP udah takut gitu maksudnya. Oh, Sampai sekarang masih takut. Gitu. Iya. Oh. Kok ada bintang tamunya, kita tanya-tanya dong bintang tamunya. Tepuk tangan dulu dong buat dia. Tapi yang mau ditanya begini, ini kan sebenarnya memainkan sebuah karakter setan ya, hantu gitu ya, hantu. Ini awalnya Anda kenapa mau hantu loh coba? Kenapa saya mau? Pada saat itu memang belum ada sinetron yang bertemakan horor. Belum ada sinetron bertemakan horor. Belum ada sama sekali pada saat itu. Itu tahun kejadian itu tahun 91 92 ya. 91 pagi di sana. Itu salah satu akibat saya cerai sebenarnya. Kenapa? Enggak. Tapi bentar, saya pernah bawa mantan istri saya dulu ke sana. Apa? Ketemu apa? Temu kagak, flu ya kita berdua. Ya udah pada tidur kali Om kalau jam segitu. Mungkin jam 1 jam 2 tuh pada mangkal di situ. Capek kali, hantu juga capek. Kalau Gina pernah ketemu hantu? Aku. Nah ini yang saya bingung sama Gina, sama orang-orang seperti Anda. Nggak, karena dia ini penakutnya luar biasa loh. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Kenapa orang nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, tapi Anda takut? Ya itu dia, mungkin karena terbius sama kalau zaman dulu mungkin ya. Kalau dulu tuh karena mungkin papa aku suka nontonin filmnya Susana. Aku juga. Itu sama. Nah itu jadi kayak terbius mungkin lama-lama jadi kayak. Papa kamu takut? Papa aku? Enggak kan? Enggak. Nah, kenapa kamu yang takut? Ya kenapa ya? Gimana sih? Aku juga bingung, tapi benar-benar jadi di pikiran aku adalah wah kalau hantu tuh bisa ngejar manusia, bisa terbang, bisa segala macam gitu. Tapi kalau sama mayat gitu sama jenazah justru nggak terlalu takut karena mikirnya ya udah dia udah begitu aja gitu. Memang orang aneh kok ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini bukan hantu biasa hantu, tapi ada komedinya. Tadi kita udah bilang ada komedinya, jadi kita undang aja langsung. Nah ini menarik nih, ya kan? Silakan Gina diundang. Boleh? Boleh. Aku panggil ya. Ya. Ini ada. Ingat munculnya kadang-kadang dari bawah. Nggak usah diundang lah kalau. Tolong dicari nih orang rumahnya di mana ya. Bayang, si botak yang terjambak coba. Tuh, yang bawahnya tuyul keramas. Tuyul keramas. Si botak yang terjambak. Luar biasa loh, ada imajinasinya tuh luar biasa. Naik, up. Si Manis Jembatan, nggak lucu, naik. Dua hantu cantik mengejar si botak. Gak apa-apa, yang penting dikejar-kejar ya. Si cantik tol Jagorawi. Bukan si Manis Jembatan Ancol. Oh, bukan Empat Mata gitu. Petualangan jomblo-jomblo kesepian di pulau misterius. Aduh. Jembatan Sirot apa sih? Bangkitnya si Manis. Atau jembatan flyover. Naik. Jembatan flyover. Nah. Udah.
Oh, ini yang di love ya? Ini yang di love ya? Oke. Sebenarnya ada ratusan. Anda visit Twitter saya aja kalau mau lihat ya. @Corbusier ya. Makasih loh. Sama Instagram saya juga @Corbusier. Promo. Tapi ini pertanyaan menarik. Iya. Seandainya mau dibikin si manis jembatan Ancol return itu ceritanya. Masih mau nggak menjadi ini yang salah dari legenda masyarakat. Kenapa sih? Nama wanita yang diperkosa jelas Maryam. Ya. Kenapa pelakunya nggak ada namanya? Ya karena legendanya yang jadi gentayangan di situ ceritanya kan Maryam. Yang membuat dia gentayangan? Yang membuat dia gentayangan udah nggak tahu kemana. Si supir truk itu kan? Iya sih. Nah, penting dong dia. Iya juga sih. Kalau ada sinetron pembalasan supir truk nanti gimana? Oh iya iya juga, bener juga ya. Iya ya. Jadi kemana Mbak supir truknya? Tapi itu cerita beneran nggak? Tahu nggak itu cerita sebenarnya atau cerita bohong? Saya nggak tahu ya itu benar atau enggak. Yang jelas sih memang itu cerita legenda rakyat. Cerita legenda rakyat. Oke. Iya. Jadi legenda yang memang udah. Ada yang bilang sih, ada yang bilang itu benar. Jangan itu supir truknya. Keluarganya sih masih ada, katanya tinggalnya di daerah Mampang. Ya, katanya ada fotonya juga, ada apanya juga ya. Oke. Tapi sinetron si Manis Jembatan Ancol ini lucu karena pemainnya pada saat itu ada 2. Ya, benar. Dan dua-duanya tayang di TV yang berbeda. Iya, betul. Ya kan? Dengan waktu yang bersama. Di waktu bersamaan 2 sinetron si Manis Jembatan Ancol tayang di waktu yang berbeda di TV yang berbeda. Ya, namanya juga setan ya. Dan Namanya juga apa? setan kan di 2 tempat beda. Jadi kita akan undang ini ada Kiki Fatmala, pemeran si Manis Jembatan Ancol yang kedua di tempat yang berbeda. Kalau ada sinetron pembalasan supir truk nanti gimana? Oh iya, iya juga, bener juga ya. Iya ya. Jadi kemana Mbak supir truknya? Tapi itu cerita beneran nggak? Tahu nggak itu cerita sebenarnya atau cerita bohong? Saya nggak tahu ya itu benar atau enggak. Yang jelas sih memang itu cerita legenda rakyat. Cerita legenda rakyat. Oke. Iya. Jadi legenda yang memang udah. Ada yang bilang sih, ada yang bilang itu benar. Jangan itu supir truknya. Keluarganya sih masih ada, katanya tinggalnya di daerah Mampang. Ya, katanya ada fotonya juga, ada apanya juga ya. Oke. Tapi sinetron si Manis Jembatan Ancol ini lucu karena pemainnya pada saat itu ada 2. Ya, benar. Dan dua-duanya tayang di TV yang berbeda. Iya, betul. Ya kan? Dengan waktu yang bersama. Di waktu bersamaan 2 sinetron si Manis Jembatan Ancol tayang di waktu yang berbeda di TV yang berbeda. Ya, namanya juga setan ya. Dan Namanya juga apa? setan kan di 2 tempat beda. Jadi kita akan undang ini ada Kiki Fatmala, pemeran si Manis Jembatan Ancol yang kedua di tempat yang berbeda. Hai. Kenapa mau ini nggak takut? Karena masuknya tadi nggak pakai kaki dulu. Tadi Mbak Dia di situ tiba-tiba ada kaki dulu. Karena aku takut, Parno. Oke, silakan. Nah, ini lucu nih. Kalau adik-adik mungkin ada yang nggak tahu. Jadi pada saat itu sinetronnya si Manis Jembatan Ancol diperan. Nggak, maka aku sih nggak. Itu giginya copot dulu. Udah. Enggak. Udah. Asli. Oh, itu maju tadi? Ya, saya tariknya di depan, Mas, 2. Anda siapa? Edward. Edward apa? Oh, ini Edward Culun. Bukan Edward Culun. Oh, berarti Billy Jacob. Oh iya. Bulunya sih udah cocok. Dia malah ganteng gitu loh. Ini saudara sama Ade. Kayaknya saudaranya Ade nih. Enggak, kalau dia dari Jayapura, kalau aku Sorong. Oh. Udah tanya-tanyaan deh Udah tadi. tanya-tanyaan ya. Berarti di tadi ya. Oke, saya mau tahu nih kalau sinetron sekarang kan biasanya stripping setiap hari. Kalau si Manis dulu enggak ya? Syutingnya setiap hari. Syuting tiap hari. Tapi tayang nggak dong? Enggak, weekly. Weekly gitu Jadi kan? satu episode tuh bisa 10 hari ya. Ya, paling cepat seminggu Iya. ya, paling cepat seminggu Belum satu episode. Belum lagi kalau misalnya chroma key atau apa. Iya. Itu karena kalau scene malam memang harus malam. Kalau siang Iya. harus siang. Kalau sekarang kan bisa kayak diakal-akalin Enggak, gitu ya. dulu ya malam ya Malam malam. Tetap malam. Ya syutingnya ya misalnya di kuburan ya kuburan gitu. Di apa ya di apa. Jadi nggak ada settingan gitu. Itu benar tadi Kiki sama dia cerita Oh iya, kalau termasuk masuk saya ke... juga, termasuk Ade juga. Ade masuk ke dalam. Iya. Masuk. Iya. Maksudnya emang muat gitu maksudnya. Kan diukur. Apa? Dulu kan masih gadis. Oh iya. Hantu loh coba.
Kenapa saya mau pada saat itu memang belum ada sinetron yang bertemakan horor. Belum ada sinetron bertemakan horor? Belum ada sama sekali pada saat itu. Itu tahun kejadian itu tahun 91-92 ya. 91-92? Iya. Dan saya inget banget, saya waktu disodorin naskahnya, saya sempat yang mikir berapa kali sih untuk memutuskan bahwa saya mau gitu. Tapi setelah saya lihat ceritanya memang bagus dan itu legenda rakyat ya. Jadi saya akhirnya mau menerima tawaran itu. Justru kalau legenda rakyat kan serem ya Mbak harusnya. Iya, tapi kan ceritanya tuh bagus sekali gitu. Oh, Mbak Dianya aku tanya tapi lihatnya ke Mas Dedi aja. Oke, ya udah. Yuk. Kamu tanya ntar aku madepnya ke sana ya. Oke. Iya, bener. Kamu tanya dulu. Coba tanya. Boleh ya? Oke. Tapi sebenarnya kisah urban legendnya Mariam si Manis Jembatan Ancol itu Mbak Dia tahu? Tahu banget. Ceritanya tahu. Ini lebih serem loh, setan tuh bisa di belakang loh. Oh ya, Mbak Dia lihat aja deh nggak apa-apa. Mama. Oke, boleh nggak ceritain gimana sih kisah si Mariam itu sebenarnya? Dari dulu memang sebenarnya sebelum saya main itu sudah ada filmnya yang main Dani Marlina waktu itu Mbak Marlina. Ya. Okay. Tapi waktu itu filmnya layar lebar ya, film layar lebar. Terus kemudian tuh filmnya juga sukses besar pada saat itu masih kecil. Nah terus